Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini, kita akan melakukan pembahasan mengenai soal UKM PPHI maupun ujian masuk apoteker. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem syaraf. Di mana dalam video sebelumnya, kita sudah membahas nih mengenai Alzheimer, kemudian ada Parkinson, epilepsi, dan juga kemarin kita sudah pernah membahas soal-soal mengenai sistem syaraf. Oke, masih ada beberapa yang belum kita bahas, yaitu seperti kayak insomnia, kemudian ada ansietas atau kecemasan, kemudian depresi. Nanti kita akan bahas setelah video ini. Oke, jadi untuk video kali ini kita akan membahas mengenai soal dan juga pembahasan. Oke, tanpa lama-lama, kita langsung saja ke soal yang pertama. Seorang pasien wanita berumur 64 tahun sering mengalami jantung berdebar-debar, tremor, dan keluar keringat berlebih. Pasien tersebut ingin melakukan pemeriksaan ke rumah sakit untuk berkonsultasi mengenai gejala yang dialami kepada dokter. Apa penyakit yang diderita pasien tersebut? A. Parkinson, B. Alzheimer, C. Epilepsi, D. Anxiety, atau bipolar. Oke, jadi kata kunci untuk soal ini yaitu jantung berdebar-debar, tremor, dan juga keluar keringat berlebih. Oke, kita bedah jawabannya persatu. Lalu, untuk Parkinson sendiri, dia itu tidak mengalami jantung berdebar-debar. Dia itu mengalami tremor, tetapi dia itu tidak mengeluarkan keringat berlebih. Jadi, kemungkinan jawaban Parkinson itu salah. Kemudian untuk Alzheimer sendiri dia itu bukan lupa ingatan, yaitu terjadi penurunan kognitif sehingga sulitnya untuk mengingat sesuatu. Jadi daya ingatnya tuh rendah, dan ini bukan ciri-ciri dari Alzheimer. Oke, kemudian untuk epilepsi sendiri dia tuh kayak kejang. Untuk jantung berdebar-debar itu maybe tidak. Kemudian untuk keluar keringat berlebih itu tidak. Jadi si epilepsi dia tuh cuma kayak kejang biasa, kayak gitu. Dia kejang, ya jalan cuma kejang doang. Kemudian ada ansietas atau kecemasan. Untuk ansietas sendiri, dia tuh memiliki gejala. Yang pertama, dia tuh terjadi peningkatan blood pressure. Kemudian ada peningkatan heart rate. Kemudian ada gejala tremor dan juga keluar keringat berlebih. Peningkatan heart rate, dia itu bisa menyebabkan si jantung berdebar. Jadi jawabannya itu yang D. Oke, kita bedah yang bipolar. Nah, untuk bipolar sendiri, dia itu perubahan mood yang signifikan. Kayak misalnya gini, detik ini dia itu senang sekali. Kemudian semenit berikutnya dia itu kayak depresi, dia itu kayak orang cemas. Kemudian tidak lama lagi, dia akan senang kembali. Moodnya itu suka berubah-ubah atau tidak stabil. Itu namanya bipolar. Oke, jadi jawabannya tuh, kok A sih? Jawabannya D, anxiety. Udah bener nih, tapi salah ini doang. Jawabannya tuh anxiety. Lah, di mana anxiety atau kecemasan, dia tuh memiliki gejala seperti kayak jantung berdebar, tremor, dan keluar keringat secara berlebihan. Kita belum pernah membahas anxiety ya? Kayaknya besok. Ya, besok kita akan membahas mengenai materi anxiety atau kecemasan. Obat-obatnya apa aja, kemudian patofisiologinya apa-apa, kita akan bahas besok. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Seorang pasien wanita berusia 32 tahun dievaluasi pengobatan depresinya setelah 12 minggu. Ternyata pengobatannya tuh dinyatakan gagal. Sebelumnya menggunakan sertralin. Dokter ingin merekomendasikan terapi masih dengan golongan yang sama. Apakah yang direkomendasikan? A. Diazepam, B. Barbital, C. Imipramine, D. Fluoxetine, atau E. Gabapentin. Oke, jadi ini tuh pengobatan untuk depresi. Jadi untuk pengobatan depresi itu sebenarnya ada banyak. Yang pertama itu ada golongan SSRI, kemudian ada golongan SNRI, kemudian ada tricyclic
tricyclic apa gitu, TCA, tricyclic antidepresan atau apa ya, TCA, yang penting itu TCA. Kemudian ada MAO inhibitor atau monoaksid inhibitor. Kemudian ada golongan SNRI atau apa ya, serotonin norepinefrin reuptake inhibitor. Kayak gitu loh. Ada beberapa golongan. Nah, untuk golongan dari serotonin sendiri, dia itu merupakan golongan dari SSRI atau selective SSRI atau selective serotonin reuptake inhibitor. Jadi dia itu menghambat reuptake dari serotonin supaya serotonin itu masih dalam celah sinaps. Kayak gini. Di sini ada yang namanya 5HT reseptor, ya, 5HT reseptor atau serotonin reseptor. Kemudian di sini ada serotonin. Nah, ketika serotonin berada di celah sinaps, dia itu antara berikatan dengan si reseptor serotonin. Kalau nggak gitu, dia masukkan kembali ke neuron atau direuptake kembali. Di dalam reuptake itu dia ada dua kemungkinan. Yang pertama itu dia di-recycle kembali dalam vehicle, kemudian dikeluarkan. Kalau nggak gitu, dia itu dirubah menjadi metabolit inaktif oleh MAO inhibitor. Jadi dia ini ada MAO inhibitor, ada MAO. Lah MAO sendiri dia itu merubah serotonin, merubah bentuk yang inaktifnya. Jadi dia itu tidak berguna lagi, kayak gitu. Nah, daripada di reuptake ada dua kemungkinan, yang mending kita taruh sini aja di dalam celah sinaps supaya dia bisa berikatan dengan si reseptor serotonin, kayak gitu. Itu dari golongan SSRI. Nah, untuk golongan selective serotonin reuptake inhibitor itu yang pertama, salah satu obatnya yaitu sertralin. Kemudian selain sertralin, dia itu ada fluoxetine, kemudian ada citalopram, kemudian escitalopram, kemudian ada paroxetine dan juga lain-lain. Jadi jawabannya tuh yang D. Untuk obat diazepam, dia itu termasuk golongan apa ya? Benzodiazepin. Kemudian untuk barbital itu golongan barbiturat. Ya, barbiturat. Kemudian imipramin itu golongan apa ya? Lupa, tapi dia tuh bukan golongan dari selective serotonin reuptake inhibitor. Kemudian untuk gabapentin itu dia tuh cuma peningkat GABA atau agonis GABA gitu. Jadi bukan golongan selective serotonin reuptake inhibitor. Jawabannya D. Fluoxetine merupakan obat antidepresan yang salah satu golongan dengan sertralin, yaitu golongannya SSRI atau selective serotonin reuptake inhibitor. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Seorang pasien yang menderita kecemasan atau anxiety merupakan memeriksakan penyakitnya kepada dokter. Dokter meresepkan golongan obat benzodiazepin untuk mengatasi penyakit anxiety pasien tersebut. Apakah efek samping yang paling mungkin terjadi pada pasien tersebut? A. Hipotensi, B. Hipertensi, C. Hipersomnia, D. Insomnia, atau E. Hiperkalemia. Jadi dalam untuk mencegah kecemasan atau anxiety, dia tuh biasanya dikasih golongan benzodiazepin. Contoh benzodiazepin itu ada kayak diazepam, kemudian ada lorazepam, dan juga lain-lain. Di mana dalam golongan benzodiazepin, dia tuh kemarin sudah pernah saya jelaskan. Mana? Ini kan misal didendritkan di neuron. Di dalam neuron itu ada yang namanya reseptor GABA reseptor. Si benzodiazepin dia itu mengikat si reseptor GABA supaya dia itu bisa memasukkan si klorida. Di dalam memasukkannya klorida, dia kan bersifat negatif nih. Ketika bersifat negatif, dia akan menghasilkan reaksi yang namanya hiperpolarisasi.
Di mana dalam hiperpolarisasi, dia akan menurunkan action potensial. Dan action potensial turun, dia itu tidak akan menyebabkan kecemasan. Seperti itu. Selain itu, golongan benzodiazepin, dia itu sering digunakan untuk mengatasi penyakit insomnia atau mengatasi gejala insomnia. Ya, mekanisme tetap sama. Dia itu menghambat si GABA ini. Kemudian kalau kita bahas lebih dalam lagi, dia itu akan apa ya? Ketika nilai GABA diturunkan, dia itu akan mengurangi yang namanya keterjagaan. Bukan keterjagaan. Istilahnya tuh apa gitu? Bentar. Saya lihat catatan dulu biar saya nggak lupa. Ya, ada yang namanya benzodiazepin. Dia itu kan dia itu kan meningkatkan GABA kan. Dia itu sebagai agonis GABA. Di mana benzodiazepin dia akan memasukkan si gel ini nih. Nah, ketika gel dimasukkan, dia akan menurunkan action potensialnya kan. Ketika action potensial turun, dia itu tidak banyak mengeluarkan si neurotransmitter yang lain gitu. Nah, ketika neurotransmitter, dia itu kalau dalam insomnia ada yang namanya FLPO. Di mana ketika FLPO ini tidak diaktifkan, ketika FLPO ini diaktifkan, dia itu akan mengakibatkan yang namanya, dia akan mengakibatkan tidur. Nah, apabila si gabapentin ini, ketika benzodiazepin ini tidak ada, otomatis dia akan meningkatkan si action potensial kan. Nah, action potensial dia akan beri ke sini ke FLPO, dia akan menurunkan si FLPO. Nah, ketika diturunkan, dia itu akan tidak terjadi tidur. Ya gitu. Dia itu menonaktifkan FLPO, di mana FLPO sendiri dia itu berfungsi untuk merangsang tubuh untuk tidur kayak gitu. Jadi jawabannya tuh yang hypersomnia. Benzodiazepin dapat menyebabkan rasa ngantuk yang berlebihan dan gangguan tidur pada pembagian pasien. Nah, selain itu, benzodiazepin itu juga dapat menyebabkan respiratory depression, kemudian sakit kepala, mual muntah, dan juga tremor. Itu merupakan salah satu efek samping dari golongan benzodiazepin. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Seorang laki-laki usia 57 tahun datang ke rumah sakit dengan gejala tremor dan juga kejang. Dokter mendiagnosis bahwa pasien tersebut menderita penyakit epilepsi. Dokter ingin memberikan obat anti-epilepsi generasi pertama kepada pasien. Obat apa yang dimaksud dokter tersebut? A. Phenobarbital. C. Vigabatrin. C. Lamotrigine. D. Gabapentin. Dan E. Topiramate. Jadi dalam obat anti-epilepsi itu terdapat dua generasi. Generasi pertama dan juga generasi kedua. Untuk generasi pertama, contoh obatnya yaitu ada phenobarbital, phenytoin, clozapam, sodium valproate, dan juga carbamazine. Jadi dalam jawaban ini ada terdapat satu jawaban yaitu phenobarbital. Sementara untuk golongan generasi kedua itu ada yang vigabatrin, lamotrigine, kemudian gabapentin, topiramate, levetiracetam, pregabalin, oxcarbazepin, tiagabin. Itu termasuk golongan anti-epilepsi generasi 2. Jadi jawabannya tuh yang A. Phenobarbital. Nah, ini bisa dilihat sendiri, anti-epileptic drug. Ini merupakan generasi pertama. Ada phenobarbital, phenytoin, primidone, kemudian ectosuximide, carbamazine, sodium valproate, clonazepam, clobazam. Sementara untuk generasi kedua itu ada vigabatrin, lamotrigine, gabapentin, topiramate, tiagabin, oxcarbazepin, kemudian levetiracetam, pregabalin, dan zonisamide. Jadi dia itu ya beda kayak gitu, beda tahunnya aja sih. Dan juga kalau phenobarbital dia kan golongan barbiturat.
Phenytoin itu golongan natrium channel blocker. Ya, natrium channel blocker. Kemudian ectosusamide itu golongan kalium channel blocker. Ya, cuma beda generasi aja sih. Nanti juga digolongannya berdasarkan mekanisme kerja, bukan berdasarkan ini. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Seorang laki-laki berusia 22 tahun dibawa di IGD karena mengalami kejang parsial. Pasien ditangani oleh dokter dan diberikan obat anti-epilepsi. Obat anti-epilepsi apa yang direkomendasikan oleh apoteker? A. Alprazolam, B. Clonazepam, C. Asam valproat, D. Diazepam, atau E. Phenobarbital. Jadi ini ada seorang laki-laki nih, dia tuh mengalami kejang parsial atau kejang vokal. Kemudian dokter ingin memberikan obat anti-epilepsi. Obat anti-epilepsi apakah yang cocok untuk kejang vokal atau parsial ini? Ada beberapa obat sih yang cocok untuk menangani gejala ini. Yang pertama, dia tuh udah usahakan obat golongan dengan natrium channel blocker. Ya, natrium channel blocker kan nggak salah. Bentar. Ya, natrium channel blocker. Salah satu contoh obatnya, tapi nggak semua natrium channel blocker. Obatnya itu ada valproat, kemudian ada carbamazepine, kemudian oxcarbazepine, kemudian ada levetiracetam. Untuk levetiracetam dia tuh termasuk golongan synaptic vesicle blocker. Jadi dia itu kayak apa ya? Dia itu supaya mempercepat dia itu menghambat glutamat supaya tidak keluar di celah sinaps. Itu levetiracetam. Kemudian lamotrigine. Lamotrigine itu termasuk golongan natrium channel blocker. Kemudian ada golongan phenobarbital. Untuk phenobarbital sendiri, dia itu digunakan untuk neonatus. Jadi berhubung ini pasiennya bukan neonatus, dia itu berumur 22 tahun, berarti phenobarbital kita coret karena tidak bisa digunakan. Kemudian dari keempat jawaban ini, yaitu jawaban yang paling tepat, yaitu adalah valproat. Untuk alprazolam, clonazepam, dan juga diazepam, dia kan termasuk golongan benzodiazepin. Benzodiazepin itu sering disalahgunakan. Dia tuh jarang digunakan sih karena dia itu menyebabkan dia itu dapat menyebabkan kecanduan juga gitu, dapat disalahgunakan, makanya jarang digunakan golongan benzodiazepin. Nah, phenobarbital juga dia itu lebih parah daripada golongan benzodiazepin. Jadi ada agonis gabakan ada dua, barbiturat dan juga benzodiazepin. Kedua golongan ini dia itu dapat disalahgunakan karena dia itu ada efek penenang. Golongan GABA ini dia kan juga digunakan dalam depresi kan? Bukan depresi, dia kan digunakan dalam kecemasan nih. Ketika obat ini dipakai, rasa cemas itu seketika hilang. Jadi beban-beban tuh kayak hilang semua. Gak ada beban, pikiran tenang. Itulah yang sering digunakan dan disalahgunakan. Kayak gitulah, jadi sangat tidak disarankan untuk menggunakan golongan barbiturat maupun benzodiazepin karena dia tuh dapat menyebabkan penyalahgunaan obat. Selain penyalahgunaan obat, dia tuh kayak dia tuh memiliki efeknya tuh kayak kecanduan kayak gitu. Ya kayak gitulah. Kita tidak akan bahas di sini. Oke, jawabannya C, asam valproat. Kejang parsial atau partial seizure, first line-nya itu digunakan adalah carbamazepine, lamotrigine, oxcarbazepine, dan golongan natrium valproat. Ini merupakan golongan natrium channel blocker. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Pria berusia 60 tahun menderita Parkinson. Beliau telah mendapatkan terapi dengan selegilen, tetapi belum menunjukkan perubahan dan masih memiliki gejala tremor. Terapi tambahan apa yang diperlukan? A. Triacylphenidil, B. Amantadine, C. Carbamazepine,
D-phenytoin atau E-clozapine. Jadi ada pria nih usia 68 tahun menderita Parkinson. Dan dia tuh udah mendapatkan terapi sel gilit. Tetapi dia tuh masih memiliki gejala kayak tremor nih. Terapi apa yang perlu ditambahkan? Oke, kalau mendengar kata tremor, pasti kita akan langsung menuju ke anticholinergic. Salah satu anticholinergic pada Parkinson, dia adalah triacylphenidil. Oke, betul kan? Tetapi ini yang menjadi pengecoh nih. Menjadi pengecoh. Amantadine itu juga bisa diberikan untuk pasien Parkinson yang mengalami gejala tremor. Ketiga ini kita eliminasi karena bukan untuk gejala tremor. Kedua ini sama-sama memiliki untuk mengatasi gejala tremor. Tetapi yang menjadi pembeda yaitu efek samping triacylphenidil dan juga amantadine. Berdasarkan keamanannya, untuk pasien dengan usia di atas 65 tahun, dia tuh tidak disarankan menggunakan triacylphenidil. Kenapa? Ya karena efek samping triacylphenidil itu lebih tinggi lah daripada amantadine. Jadi amantadine itu efek sampingnya relatif lebih aman untuk orang tua daripada triacylphenidil. Kalau triacylphenidil, dia tuh gangguannya kayak seperti efek sampingnya ya, kayak delirium, kemudian gangguan kognitif. Gangguan kognitif itu dia tuh kayak delirium tuh kayak dia tuh selalu terjaga, jadi kurangnya konsentrasi. Dia tuh kurang konsentrasi, kayak gitu, kurang terjaga. Nah, apabila orang tua seperti itu ya sangat berbahaya, kayak gitu. Kemudian ada gangguan kognitif, seperti dia tuh kayak bisa pikun, bahkan hilang ingatan. Kemudian ada retensi urin, seperti itu. Jadi dia tuh tidak disarankan untuk orang tua atau pasien dengan umur 65 tahun ke atas lah, itu udah nggak disarankan menggunakan triacylphenidil. Tetapi kita bisa menggunakan amantadine untuk mengatasi gejala tremornya. Seperti itu. Salah guys. Maaf. Jadi jawabannya tuh yang B, amantadine. Apabila pengobatan dengan lesegilin atau selegilin tidak menunjukkan perubahan, maka dapat diberikan amantadine sebagai terapi tambahan untuk meredakan tremor. Ya, kenapa amantadine? Nah, amantadine itu relatif aman untuk pasien-pasien dengan usia 65 tahun ke atas. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Seorang ibu berusia 80 tahun melahirkan bayi yang memiliki kelainan fetal hydantian syndrome. Setelah ditelusuri, ibu tersebut memiliki riwayat epilepsi dan pernah diberikan obat anti-epilepsi. Obat anti-epilepsi apakah yang dapat menyebabkan fetal hydantian syndrome pada bayi? A. Carbamazepine, B. Phenytoin, C. Asam valproat, D. Barbiturat, atau E. Diagabalin. Oke, jadi fetal hydantian syndrome itu merupakan gejala dari teratogenik akibat mengkonsumsi obat anti-epilepsi. Nah, salah satu ciri dari fetal hydantian syndrome, dia tuh kayak kelainan wajah, kayak misal ukuran kepalanya tuh kayak kecil, kemudian kelainan pertumbuhan, berat badannya tuh lebih rendah daripada pasien normal atau prematur. Kemudian ada kelainan neurologis, kayak gangguan keterbelakangan mental, ada gangguan motorik, kayak kejang, ataupun hiperaktif. Kemudian kayak ada kelainan jantung, kemudian ada kelainan genitourinaria. Ya, kayak gitulah. Nah, yang menyebabkan kelainan fetal hydantian syndrome itu merupakan golongan dari obat phenytoin. Jadi jawabannya tuh yang B. Sebenarnya ada obat sih, dia tuh juga tidak boleh digunakan untuk ibu hamil. Salah satunya itu kayak ada valproat dan juga carbamazepine.
valproat dan juga carbamazepin, dia tuh memiliki dia tuh juga bersifat teratogenik. Nah, sifat teratogeniknya sendiri, dia tuh menyebabkan neural tube defect pada bayi. Neural tube defect itu kayak mana ya? Gimana ya, susah jelasinnya, nanti silakan searching sendiri lah ya. Jadi si asam valproat dan juga carbamazepin itu dapat menyebabkan neural tube defect atau bersifat teratogenik pada bayi. Jadi ini merupakan obat-obatan yang tidak boleh dikonsumsi pasien ibu hamil yang menderita penyakit epilepsi. Untuk ibu hamil sendiri itu kalau menurut kalau menurut peraturan dari Dokter Saraf Indonesia itu diberikan lamotrigine, itu yang paling aman untuk ibu hamil yang menderita epilepsi. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Seorang pasien 55 tahun dengan berat badan 67 kg didiagnosa oleh dokter mengalami Parkinson. Pasien sudah minum obat tersebut selama 1 minggu. Namun, sekarang pasien mengalami tremor. Obat apa yang dapat diberikan pada pasien tersebut? A. Trihexylphenidil, B. Bromocriptine, C. Memantin, D. Desagilin, atau E. Benzodiazepin. Oke, berhubung ini hanya cuma trihexylphenidil, tidak ada amantadin seperti pilihan yang nomor 6 tadi. Jadi, untuk mengatasi gejala tremor pada Parkinson, kita bisa menggunakan obat antikolinergik. Salah satu obat antikolinergik untuk Parkinson sendiri itu merupakan trihexylphenidil. Jadi jawabannya tuh yang A, trihexylphenidil. Nah, kenapa ini boleh? Karena pasiennya tuh berumur 55 tahun atau di bawah 65 tahun. Kayak gitu. Pasien dengan umur di bawah 65 tahun yang diagnosa Parkinson dan mengalami gejala tremor, maka bisa diberikan THF atau trihexylphenidil. Pasien dengan umur lebih dari 60 tahun, pasien dapat langsung diberikan levodopa. Ini kan bukan itu ya, kan bukan Parkinson. Bukan tremornya. Ini kan Parkinson. Untuk levodopa mah Parkinson. Kalau misal tremor di atas 65 tahun kita kasih apa? Iya, betul, aman tadi ini. Kalau di bawah 65 tahun kita kasih trihexylphenidil lah ya. Karena kan masih muda, nggak apa-apa lah. Kalau orang tua tuh yang kita harus memperhatikan efek samping dari obat-obat tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Seorang pasien wanita berusia 26 tahun mengeluh sakit kepala sebelah dan diagnosa migrain ringan. Pasien telah mengonsumsi paracetamol, tetapi tidak membaik. Apakah obat yang dapat direkomendasikan untuk pasien tersebut? A. Paracetamol plus kafein, B. Propanolol, C. Codein, D. Ergotamin tartrat, atau E. Sumatriptan. Oke, jadi ini tuh ada pasien menderita migrain ringan, kemudian dia tuh sudah mengonsumsi paracetamol, tetapi belum ada tanda-tanda membaik. Terapi apakah yang direkomendasikan? Oke, jadi untuk gejala migrain, first line-nya itu benar mengonsumsi paracetamol. Akan tetapi ketika paracetamol itu tidak adekuat, tidak memiliki efek terapi yang cukup kuat, maka kita bisa mendapatkan terapi tambahannya atau kita kombinasi si paracetamol ini. Dikombinasi dengan apa? Kita bisa mengkombinasikan dengan aspirin, kalau nggak gitu bisa dikombinasi dengan kafein. Jadi jawabannya tuh yang A, paracetamol plus kafein. Pilihan pertama untuk terapi migrain ringan yaitu analgesik, kayak paracetamol. Tetapi, jika tidak adekuat, maka dapat dikombinasi dengan analgesik paracetamol plus kafein atau aspirin. Seperti itu. Oke, kita ke soal yang nomor 10. Pasien berumur 45 tahun memiliki riwayat epilepsi tonik-klonik dan pasien rutin mengonsumsi phenytoin 1 kali sehari. Kemudian, pasien melakukan pemeriksaan hasil menunjukkan BMI atau Body Mass Index itu 30 kg per
meter kubik dan menderita hiperkolesterolemia. Dengan kadar kolesterol yaitu 250 mg per desiliter. Pasien diresepkan simvastatin. Pada bulan berikutnya, pasien cek kadar total kolesterol tidak mengalami penurunan kadar kolesterol. Apakah interaksi obat yang terjadi obat simvastatin yang menyebabkan ketidakcapaian pasien terapi? Oke, jadi ada pasien nih, dia tuh menderita epilepsi dan diberikan phenytoin. Kemudian selain itu, pasien tersebut itu juga menderita hiperkolesterolemia. Kemudian diberikan si simvastatin. Namun, simvastatin ini tidak bekerja. Dan tidak terjadi penurunan kadar kolesterol nih. Tidak terjadi penurunan kolesterol. Dan diduga ada interaksi dengan si simvastatin. Interaksi apa yang terjadi? A. Penekanan distribusi obat pada jaringan. B. Peningkatan kadar bebas. C. Peningkatan metabolisme. D. Menurunkan absorpsi. Atau E. Penurunan ekskresi. Oke, jadi phenytoin dia itu memiliki efek samping interaksi obat. Di mana efek samping ini dia itu akan meningkatkan si enzim CYP450 yang terdapat dalam hati. Ketika si enzim CYP450 ini dinaikkan, dia itu bersifat inhibitory. Dia itu bersifat inhibitory. Jadi ketika inhibitory bentar. Harusnya inhibitory, guys. Maaf, salah. Si phenytoin, maaf, salah. Jadi, si phenytoin, dia itu bersifat inducer terhadap si enzim CYP450. Nah, ketika si CYP450 ini ditingkatkan, maka terjadi si metabolisme. Metabolisme dalam hati juga akan meningkat. Ketika metabolisme itu meningkat, apa yang terjadi? Si obat-obat bebas ini, dia akan dimetabolisme menjadi bentuk inaktif. Maka, ketika obat di metabolisme, apa yang terjadi? Maka akan terjadi penurunan efek terapi. Metabolisme naik. Efek terapi akan turun. Karena phenytoin itu bersifat inducer. Jadi, jawabannya apa? Yaitu C, peningkat metabolisme. Kayak gitu. Kalau misal dia tuh kayak diberikan obat yang lain, dia tuh menurunkan si obatnya, menurunkan efek terapi obat. Kenapa dapat menurunkan? Ya karena obat-obat yang bebas dalam peredaran darah nih, yaitu dimetabolisme oleh hati. Nah, ketika dimetabolisme, dia tuh akan dirubah menjadi bentuk yang inaktif atau metabolit yang tidak aktif lagi nih. Jadi dia tuh tidak dapat berikatan dengan reseptor targetnya. Ketika tidak dapat berikatan dengan reseptor, dia akan segera diekskresikan atau dikeluarkan oleh tubuh lewat urin ataupun lewat ginjal. Diproduksi lewat ginjal, kemudian dikeluarkan lewat urin. Seperti itu. Makanya si phenytoin itu dapat menurunkan obat lain kayak gitu, karena dia dapat meningkatkan si metabolisme atau meningkatkan enzim CYP450. Seperti itu. Phenytoin akan menurunkan kadar epistatin dan mempengaruhi metabolisme enzim di hati atau enzim CYP450. Harusnya 450 ini. 450. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Mungkin ada beberapa penjelasan yang kurang mendalam kayak tadi mengenai si benzodiazepin. Kenapa dia dapat menyebabkan hipersomnia atau ngantuk. Mungkin kita akan bahas untuk video selanjutnya. Kalau nggak kita bahas mengenai ansietas atau anxiety. Kalau nggak gitu kita akan membahas mengenai insomnia. Jadi kita akan bahas di situ lah kenapa si benzodiazepin dapat menyebabkan hipersomnia atau menyebabkan mengantuk. Gitu.
Oke, kita cukupkan untuk video kali ini. Apabila ada salah kata, atau salah dalam pengucapan, atau salah dalam menyampaikan jawaban, atau terdapat guideline yang saya salah, mohon koreksinya di kolom komentar, nanti akan saya balas. Kalau nggak gitu, kita akan bahas di video berikutnya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.